Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anakku sekalian, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, senang mendengar kabar kalian hari ini baik. Ya, silakan cek rambut yang masih keluar, mungkin yang acak-acakan, seragam, kemudian sepatu dan celana. Bagi yang perempuan, roknya juga dirapikan. Oke, sudah rapi, silahkan duduk. Lihat bangkunya, luruskan. Sekarang coba kalian cek depan belakang, samping kanan. Kalau masih ada sampah yang tertinggal, ibu minta tolong diambil dan diletakkan di tempat sampah. Terima kasih atas kerjasamanya ya. Ya baik, sekarang kita akan berdoa ya dengan harapan agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa kita terima dengan baik dan menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat kelak. Silahkan ketua kelas pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih. Semoga kalian semua menjadi anak yang soleh dan alim. Amin. Cek kehadiran dulu ya. Sudah siap di absen? Siap. Dwi Julianto hadir. Muhammad Angga Fairus. Sukron Hadi hadir. Berarti hadir semua ya. Gimana, masih ngantuk? Ibu mulai ice breaking dulu ya. Konsentrasi. Siap-siap. Berapa? Yang ini. Kalau yang ini, cluenya adalah fokus dengan apa yang kalian dengar, bukan dengan apa yang kalian lihat. Berapa? Yang ini. Kalau yang ini, dari apanya? Dari kata-katanya. Karena cluenya tadi fokus dengan apa yang kalian dengar, bukan apa yang kalian lihat. Fokus semuanya sudah? Sudah bisa fokus, Rozi? Bisa fokus, Agus? Bisa ya. Sudah siap belajar? Sekarang Ibu siapkan ini dulu ya. Baiklah, sekarang Ibu akan menyampaikan materi hari ini. Jadi algoritma yang merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu berpikir komputasional. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama ya, siswa dapat membaca dan menulis algoritma dengan notasi yang benar. Yang keempat, siswa mampu menganalisis masalah secara sistematis dan merumuskan algoritma yang tepat untuk menyelesaikannya. Yang kelima, siswa mampu memproyeksikan logika pemrograman dalam memecahkan masalah sehari-hari menggunakan diagram alir atau flowchart dan pseudocode sebagai alat bantu. Model pembelajaran yang Ibu gunakan hari ini adalah PBL atau Problem Based Learning. Akan ada kegiatan awal, inti, dan penutup, di mana kegiatan inti nanti ada beberapa sintaks sesuai dengan model pembelajaran. Apakah kalian ingin membuat program dengan baik? Iya, Bu. Gimana caranya? Menentukan masalahnya dulu, Bu. Menentukan masalahnya dulu, karena biasanya program itu untuk menyelesaikan suatu masalah agar lebih mudah. Itu ya. Kemudian apa lagi? Membuat langkah-langkahnya. Membuat langkah-langkahnya ya. Kalau sudah menentukan masalahnya, menentukan langkah-langkahnya, itu adalah bagaimana kita membuat pemrograman dengan baik. Menyusun logika, memahami algoritma agar kalian bisa memecahkan masalah lebih efektif dan lebih efisien. Bagaimana membuat program untuk solusi-solusi kecil?
Membuat algoritmanya dulu. Tadi kan bagaimana membuat program untuk solusi kecil ini? Sebelum kita bicara dengan proyek besar, kita membuat program sederhana dulu ya. Jadi seperti kejadian-kejadian di harian kita, misalnya kalau mau makan gitu kan ya, itu kan ambil piring dulu, baru ambil nasi, kemudian ambil lauk, kemudian siap disajikan. Sebenarnya algoritma ini sudah terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang motivasi dari Ibu ya, kalian harus lebih semangat dan lebih aktif lagi belajarnya ya, karena kita di sini kan jurusan RPL, otomatis algoritma ini adalah fondasi awal kita untuk belajar pemrograman. Kalian harus semangat belajarnya ya. Baiklah, sekarang Ibu akan tayangkan video ya. Ibu akan tayangkan video terlebih dahulu. Silakan disimak ya anak-anak. Perhatikan videonya, Ibu. Berwarna merah, sedangkan ember B berisi air berwarna biru. Volume air di dalam dua ember tersebut adalah sama. Nah, masalahnya bagaimana mempertukarkan isi ember itu sedemikian sehingga nantinya ember A akan berisi air berwarna biru dan ember B akan berisi air berwarna merah. Nah, berikut penyelesaian masalahnya. Kita butuh tambahan ember satu lagi karena kita tidak bisa langsung mempertukarkan air di dalam kedua ember tersebut. Jika langsung ditukar, maka akan terjadi percampuran. Nah, misalnya kita sebut tambahan itu dengan ember C. Ember C ini kosong dan berisi larutan apapun. Nah, berikut algoritma mempertukarkan isi dua buah ember A dan ember B. Tuangkan air dari ember A ke dalam ember C, sehingga ember C berisi larutan warna merah dan ember A kosong. Langkah selanjutnya, tuangkan air dari ember B ke dalam ember A. Nah, ember B kosong dan ember A sudah berubah menjadi berisi larutan atau air berwarna biru. Langkah selanjutnya, tuangkan air dari ember C ke dalam ember B. Nah, sekarang ember C kosong dan ember B telah memiliki air berwarna merah. Maka keadaan terakhir setelah penukaran adalah seperti yang kita inginkan, yaitu air berwarna biru berada di ember A dan air berwarna merah berada di ember B dengan bantuan ember C. Tadi adalah contoh permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari mengenai algoritma. Kesimpulannya adalah algoritma adalah langkah untuk menyelesaikan masalah yang tersusun secara sistematis dan juga logis. Seperti contoh tadi, dalam mempertukarkan isi dari ember A dan ember B harus sistematis, artinya berulang. Jika tidak, maka hasil yang diinginkan tidak akan sesuai. Nah, itu tadi adalah video apa tadi? Bejana A ke bejana B. Ya. Jadi tadi itu video tentang menukarkan isi bejana A ke bejana B. Tadi bejana A awalnya berwarna merah, kemudian ditukar dengan bejana B, hasil akhirnya menjadi warna biru. Itu yang kalian lihat. Kira-kira yang kalian lihat di video itu kan merupakan, kan tidak langsung dituang gitu enggak ya kan? Itu kira-kira membutuhkan apa tadi? Membutuhkan bejana sementara ya, karena nggak mungkin langsung kalau mau ditukar kan nggak mungkin. Jadi kita butuh bejana sementara. Nah, dari
Bejana sementara itu kalian lihat langkah-langkah yang bagaimana tadi, berurutan enggak? Berurutan? Ya, berurutan. Kenapa? Agar apa yang kita mau, kan tadi permasalahannya mau menukar. Jadi kita butuh ember sementara agar apa yang kita inginkan bisa tercapai ya, guys, tercapai begitu. Itu adalah tujuan algoritma. Ya. Jadi algoritma itu kan tadi langkah-langkahnya itu sistematis ya, berurutan dari satu, pindahkan ember A ke ember C, kan gitu kan ya. Lalu pindahkan ember B ke ember A. Kemudian dari ember C pindahkan ke ember B. Berurutan sudah kan langkah-langkahnya. Ya logis nggak? Masuk akal kan kan? Masuk ya. Karena itu terjadi nggak dalam kehidupan sehari-hari? Terjadi ya. Kita dalam kehidupan sehari-hari memang bertemu dengan yang namanya algoritma ini sebenarnya. Seperti halnya kalau kita mau ke sekolah, ya. Kalau mau sekolah kan kita ada algoritmanya enggak, ada langkah-langkahnya. Pertama, mandi dulu, gitu ya. Kemudian pakai seragam. Itu bisa ya? Bisa. Sekarang perhatikan dulu PowerPoint ini ya. Asal kata algoritma adalah dari penemunya, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, ilmuwan yang berasal dari Persia. Algoritma erat kaitannya dengan logika yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang berarti ilmu. Itu sedikit sejarah saja, sedikit aja ya. Apa itu algoritma? Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis itu masuk akal yang disusun secara sistematis. Sistematis itu berurutan untuk menyelesaikan masalah. Algoritma itu harus dimulai dan diakhiri. Tidak boleh sampai tampilkan seperti ini, tidak boleh. Ya. Lanjut. Pseudocode. Nah, pseudocode ini ada 3 bagian penulisannya. Ada judul, ada deklarasi, kemudian ada deskripsi. Kebetulan Ibu menghitung luas persegi itu inputannya apa? Sisi. Sisi itu kira-kira bilangan ya? Kira-kira nanti tipe datanya apa? Integer. Nah, ini ya. Ada mencari luas persegi. Deklarasinya adalah luas sama dengan integer, sisi sama dengan integer. Bu, kenapa berbeda dengan flowchart? Kalau flowchart tadi hanya sisi saja inputannya. Ini bukan inputan, ini adalah deklarasi. Karena ini mirip dengan coding, jadi luas harus juga dideklarasikan. Jadi yang dideklarasikan adalah luas dan sisi. Kemudian deskripsinya, read, baca, sisi ya. Ini inputannya itu tadi dah. Luas ini adalah prosesnya. Luas sama dengan print. Berarti hasil akhirnya adalah luas. Itu terakhir itu apa? N. Berarti algoritma sudah berakhir. Nah, itu adalah contoh dari pseudocode. Sekarang Ibu punya studi kasus. Silahkan siapkan bukunya ya. Siapkan bukunya, Ibu akan bacakan studi kasusnya. Ali ingin mengetahui apakah suatu bilangan yang dimasukkannya adalah bilangan ganjil atau genap. Jika bilangan tersebut habis dibagi 2, maka itu adalah bilangan genap. Jika tidak, maka bilangan tersebut ganjil. Ali akan mencoba dengan bilangan 23. Coba dianalisis. Yaitu dasar penyusunan algoritma ya. Algoritma ada 3 ya nak ya. Yang ini contoh kalimat deskriptif. Contoh flowchart. Algoritma menghitung luas persegi, di mana kita tahu luas persegi adalah sisi kali sisi. Berarti inputannya hanya 1 sisi. Outputnya apa? Luas. Jadi mulai ya. Mulai, kemudian input sisi. Ini adalah prosesnya. Prosesnya adalah luas sama dengan sisi. Ya, sisi kali sisi. Kemudian kan terakhir apa? Tampilkan luas persegi. Kemudian ada apa? Yang terakhir stop. Harus ada stop ya. Kalau ada mulai harus ada stop.
Kemudian buatkan algoritmanya. Ada yang bisa bantu Ibu jawab? Lanjut studi kasus yang kedua. Rina berbelanja di toko pakaian dengan total belanja sebesar 250.000. Toko tersebut memberikan diskon 10%. Jika total belanja lebih dari 200.000, Rina ingin mengetahui total yang harus dibayarnya setelah diskon. Ayo buat algoritmanya, ditulis dulu di bukunya. Kalian tuh bisa semuanya. Ada yang bisa bantu? Saya, Bu. Ayo Geda, coba ayo. Mulai. Ya. Tentukan total belanja. Ya, terus? Misalnya total belanja sama dengan 250.000. Ya, misalnya terus? 3. Tentukan persentase diskon. Misalnya diskon sama dengan 10%. 4. Jika total belanja lebih besar dari 200.000, maka hitung potongan diskon dibagi potongan sama dengan total belanja dikali diskon dibagi 100. Hitung total belanja pembayaran setelah diskon dibagi total bayar sama dengan total belanja dikurangi potongan. Yang kelima, jika total belanja kurang dari atau sama dengan 200.000, maka total bayar sama dengan total belanja. Nomor 6, tampilkan total bayar. Yang nomor 7, selesai. Nah, itu adalah penyelesaian dari studi kasus untuk menghitung total yang harus dibayarkan setelah ada diskon. Iya, Razik? Mau? Ayo. Mulai. Ya, terus? Tentukan bilangan yang ingin dicek, misalnya bilangan 23. Ya. Periksa apakah bilangan habis bagi 2. Ya. Terus, jika bilangan habis dibagi 2, maka bilangan habis dibagi 2 sama dengan 0, maka bilangan ini adalah bilangan genap. Nah, jika bilangan habis dibagi 2 sama dengan 1, maka bilangan ini adalah bilangan ganjil. Maka selesai. Ibu bagi kelompok terlebih dahulu ya. Silakan kalian, Ibu sudah siapkan nih kemarin, dari pengamatan kemarin Ibu sudah siapkan. Kelompok 1, Novel, Dwi, Dimas, Hadi, dan Budi. Silakan gabung dengan kelompoknya. Kelompok 2, Rozik, Agus, Zai, Umam, dan Hilmi. Kelompok 3, Firda, Hilda, Raka, Angga, dan Hadi. Bangkunya jadikan 4 ya, jadikan 1 biar lebih diskusinya lebih nyaman. Sudah kumpul dengan kelompoknya masing-masing? Pada sini nak? Sini. Sekarang Ibu akan bagikan ya LKPD. LKPD ini adalah lembar kerja siswa ya atau peserta didik. Kalian nanti mengerjakannya di sini. Perhatikan terlebih dahulu. Di sini ada petunjuk pengerjaannya ya. Jadi kerjakan lembar peserta didik secara berkelompok ya. Diskusikan dengan kelompok kalian tentang masalah apa yang akan kalian pilih untuk diterapkan ke dalam penulisan algoritma. Isikan jawaban kalian pada tempat yang sudah disediakan. Kemudian jika ada kesulitan, tanyakan kepada guru ya. Tapi berusahalah semaksimal mungkin. Waktunya 25 menit. Ini handout materinya. Ini LKPD-nya ya. Ini handout materi. Nih. Kelompok berapa tuh? 2. Ini LKPD-nya. Ini handout materinya. Silahkan diskusikan. Nanti akan ada penilaian ya di dalam diskusi. Jadi kalian harus aktif berpartisipasi ya, jangan sendiri-sendiri, oke? Silakan kerjakan.
Ya, kalian mau angkat tema apa, nak? Anak-anak bisa browsing ya, keluarkan HP-nya nggak apa-apa. Ya, bisa pakai HP. Ya. Oh iya, ya. Jadi kamu ngambil luas trapesium. Nah, cari dulu rumusnya. Kerjakan pas. Nanti taruh di Word juga ya. Jadi untuk presentasinya nanti di situ. Silahkan. Ditulis ya. Waktunya 25 menit. Diskusikan ya, diskusikan. Semua ikut bekerja ya. Nah, nanti kalau ada yang nggak ikut nilainya itu ada nilai berkelompok juga ya. Ini kelompok ini angkat tema apa? Angkat tema apa, nak? Menghitung keliling segitiga. Oh, menghitung keliling segitiga. Apa rumusnya? A tambah B tambah C. Oke. Boleh pakai HP. Kalau boleh pakai HP. Browsing ya. Lihat di handout materinya juga. Itu sudah ada simbol-simbol algoritma, flowchart. Untuk pembuatan flowchartnya. Monggo, kalau ada kesulitan ditanyakan ya. Ambil angkat tema apa? Oh iya, bagus. Mau tanya, Bu, ini bagaimana ini? Oh, itu. Bagaimana? Itu apa? Luas segitiga, setengah kali alas kali tinggi. Oh, kalau setengah kali alas kali tinggi itu, nah, dalam pseudocode-nya nanti bisa ditulis 0,5 gitu ya. Ya. Saya ditulis 0,5. Kemudian, apa lagi yang ditanyakan? Bagus itu dah. Kan sederhana kan ya, angkat yang sederhana dulu ya. Ya, silakan. Coba browsing yang lain, kan bisa ya browsing lagi. Iya, enggak pakai ini nanti presentasinya. Iya. Nanti ini laptopnya dibawa ke depan untuk dipresentasikan. Iya. Nanti itu untuk pengumpulan, enggak apa-apa. Itu merancangnya saja biar. Kenapa Ibu kasih yang manual sama ini? Biar yang manual itu kalian merancang dulu kan. Nah nanti diterapkannya. Tapi enggak apa-apa kalau memang kalian bisa langsung di sini pun boleh. Enggak apa-apa ya. Iya, nanti file-nya akan Ibu tetap nilai. Ya. Firda, angkat masalah apa tadi dah? Hitung keliling segitiga. Ya pakai A dan B, C. Berarti itu sisi-sisinya A, B, C itu ya. Jadi nanti kalau menjelaskan dijelaskan ke temannya. Kalau A, B, dan C ini adalah sisi-sisi dari ketiga sisi segitiga. Nah kan buat bagus, udah. Raka coba cari di handout materinya tadi Ibu kasih mana? Disuruh baca ke biar sama itu kan pondokan nggak punya HP, jadi pakai handout materi. Ininya dikasih gitu, bisa dibaca-baca itu lagi, nah ya. Silakan diskusi yang baik ya. Nanti diskusinya dinilai sama Ibu. Kalau yang aktif juga nilainya bagus ya. Iya boleh, kan Ibu tadi bilang boleh pakai HP. Oh ya. Boleh lah. Itu caranya, harus bekerja sama ya, gotong royong ya. Sudah selesai, ada sebagian kelompok yang sudah selesai, silahkan
presentasikan ke depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 ya? Baterainya mau. Nomor 1 dimulai. Nomor 2 deklarasikan variabel A, B, dan C. Yang nomor 3 masukkan nilai A, B, dan C. Yang nomor 4 hitung keliling segitiga yaitu A ditambah B plus C. Ayo yang mau bertanya. Mengapa perhitungan keliling segitiga ini penting? Dan dalam situasi nyata, apa itu membutuhkan algoritma semacam ini? Baiklah, kami akan dulu. Ya. Apa langkah pertama yang akan dilakukan untuk memulai percepatan ini? Ya. Ayo. Menghitung keliling segitiga penting dalam berbagai bidang seperti teknik sipil, arsitektur, dan geometri praktis di mana kita perlu mengetahui batas atau perimeter suatu bentuk. Ya. Betul. Kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Dimas. Langkah pertama yang Untuk tepuk kelompok 3. Tepuk tangan. A dan B adalah sisi segitiga. Nah, untuk kalimat deskriptifnya di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsentrasi. Ya, konsentrasi. Belum konsentrasi nih. Semangat, semangat. Ayo. 1, 2, 3. Plak. Plak. Boom. 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 Plak. Ya, sekarang akan Ibu kasih penguatan materi dari yang telah kalian buat ya. Yang ketiga, keliling segitiga. Nah, itu kalian sudah membuat program sesederhana mungkin, di mana di situ kalian sudah bisa menerapkannya dengan dengan tiga bentuk penulisan. Yang pertama kalimat deskriptif, kemudian yang kedua adalah flowchart, yang ketiga adalah pseudocode. Ya. Jadi kesimpulan dari materi hari ini adalah algoritma. Jadi algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Kemudian bentuk penulisan algoritma ada 3. Yang pertama, kalimat deskriptif itu dengan bahasa sehari-hari. Kemudian yang kedua, dengan flowchart. Flowchart itu adalah algoritma yang disajikan dalam bagan alir atau bentuk bagan. Kemudian yang ketiga, pseudocode. Pseudocode itu adalah algoritma yang ditulis dengan apa? Mirip dengan coding, di mana akan adakan refleksi. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? LKPD-nya juga dikumpulkan ya, Naya? Sudah? Nah, baik. Sekarang selesai. Monggo. Selesai. Baiklah, Ibu sekarang ya. Saya dulu. Ini kok ada kabel. Sudah ya, sudah refleksi. Motivasi buat kalian harus tetap semangat belajar ya. Jangan menyerah, pokoknya tetap semangat. Silahkan untuk Zaifuddin pimpin doa nak dengan bacaan alhamdulillah. Berdoa. Bismillah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Karena waktunya sudah habis. Terima kasih banyak ya. Semoga kalian semua berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.